puncak dari Reba, di mana Reba adalah ucapan syukur kepada Tuhan pada tahun 2021, di mana dalam kehidupan masyarakat Ngada Nagekeo yang ada di Kabupaten Mimika diberi kesehatan, diberi rezeki, dan juga pekerjaan, sehingga kami simpulkan itu sampai pada awal 2022 kami melakukan Reba. Nah, dalam Reba ini kami mengingat di mana dulu para leluhur kami mereka mengalami tentang kelaparan. Dari kelaparan itu yang dapat menyelamatkan orang Ngada secara menyeluruh hanya namanya ubi. Ubi itu dia hidup di satu pohon namanya pohon Reba. Daunnya rindang. Nah, pada saat itu diambil dan diketemukan, dinamakan Sili Anak Bunga. Nah, apa itu Sili Anak Bunga? Sili Anak Bunga adalah orang yang menemukan pertama kali menyangkut ubi ini. Nah, sehingga seorang Sili ini dia mengambil ubi dan dia membagi-bagikan semua warga Ngada. Dan pada saat itu diwakili atau dikuasa oleh namanya Ine Ngada. Ine Ngada dia menerima dan dia membagi. Ine Ngada itu adalah seorang ibu yang bijaksana di dalam Kabupaten Ngada. Maka Ine Ngada ada beberapa saudara, maka saudara mulai bagi-bagi, lalu mereka karena dengan makan ubi akhirnya ada perpisahan di antara mereka. Lalu keturunan itu ada yang di Kampung Matalopo sana namanya Lodo, itu saudaranya. Lalu ke Nagekeo, Nage itu juga saudaranya itu ada di Bawai. Nah, Toto itu ada di Mbai. Nah, dari mereka bersaudara ada 7 bersaudara. Ini Ngada inilah yang tertua. Maka terjadilah bahwa ini Ngada dia komandokan bahwa kita harus mensyukuri karena nilai kehidupan kita ini karena dari ubi itu maka menjadi unik. Jujur bahwa rata-rata orang Ngada tidak boleh makan daging tikus. Kenapa? Mengucap syukur karena tikuslah yang membawa tongkol jagung, karena tikuslah yang membawa padi. Nah, pada saat itu orang baru mengenal bahwa oh ini padi, ini jagung, lalu mereka menanamnya, memperkembangkannya, akhirnya menjadikan padi dan jagung sampai dengan pada saat ini. Itulah makna dari Reba, di mana kami mau mengucap syukur atas karya-karya para leluhur itu. Begitu. Para kaki kurang tegas.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Malam hari ini kita berkumpul dengan harapan yang amat sangat kita tetap sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Semoga Tuhan mendengarkan syukur kita bersama dengan masyarakat Bajawa Nagekeo, betul ya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Paul mengenai arti kita berkumpul ini dan akan diperdalam lebih lanjut atas terang Roh Kudus melalui sabda Tuhan. Tuhan Bapak Paul. Silakan duduk. Astagfirullah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bertemu dalam persekutuan kita di malam ini. Hari ini kita masyarakat Mimika asal Ngada Nagekeo, kita berkumpul bersama di tempat ini. Kita mau bergembira bersama. Ada alasan kenapa kita mau bergembira bersama. Karena hari ini kita masyarakat Ngada Nagekeo yang sedang berjuang menata hidup di tanah Mimika, kita mau merayakan pesta Rembang. Mungkin banyak dari antara yang hadir yang bukan orang Ngada Nagekeo tentu bertanya-tanya, Reba itu sebenarnya apa? Reba itu adalah pesta tahun baru dalam kalender etnis Ngada Nagekeo di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Reba juga dilihat sebagai sebuah perayaan adat yang terbesar di sana. Perayaan syukur atas kasih dan kebaikan serta penyelenggaraan Tuhan atas seluruh hidup kita. Syukur atas hasil pertanian yang berlimpah, syukur atas ternak yang tumbuh dan berkembang, syukur atas kesuksesan hidup yang diraih. Rasa syukur dari orang Ngada Nagekeo itu biasa disimbolkan dengan ubi. Ubi itu sejenis tanaman umbi-umbian yang memang banyak hidup di Ngada dan Nagekeo, dan umbi ini merupakan makanan yang memberi hidup kepada orang Ngada dan Nagekeo. Bagi orang Ngada dan Nagekeo, ubi ini dilihat sebagai roti kehidupan, makanan yang memberi kemungkinan hidup orang Ngada dan Nagekeo itu terus berlangsung. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dalam perayaan seperti ini memang kebaikan ubi yang memberi hidup itu selalu dikenang, selalu disyukuri. Yang menarik dari Rembang Ngada dan Nagekeo, tidak saja menjadi kesempatan bagi orang Ngada untuk berkumpul di rumah-rumah adat,
masing-masing, rebah juga itu menjadi kesempatan rahmat. Kenapa disebut kesempatan rahmat? Karena pada saat itu rebah ini menjadi ajang untuk evaluasi hidup yang telah dilewati oleh orang Nagekeo sepanjang tahun yang sudah lewat. Sebagai sebuah evaluasi, pada saat itu dalam rumah-rumah adat itu orang bisa baku marah, bisa saling menasihati dan mengherankan. Ya, walaupun toh berkelahi, tapi selalu bertuju pada kedamaian. Dan menariknya adalah bahwa setelah evaluasi yang dibuat atas hidup selama 1 tahun itu, hidup keluarga itu berubah. Evaluasi yang diberikan kebanyakan ya ini orang-orang yang datang dari luar. Mereka yang tinggal di dalam itu bisa dilihat yang tinggal menjaga dan mengolah tanah warisan di rumah-rumah adat. Kalau ada ipar yang datang dan dia kurang bersemangat menata hidup, saat itu ipar-ipar itu, anak mantu itu dihajar habis-habisan. Dan baik bahwa mereka menerima, mereka mengaku kelemahan mereka, dan kemudian ada maaf-maafan dan suasana hidup sesudah evaluasi menjadi lebih baik. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada salah satu malam di dalam pesta itu, di sana semua orang ada Nagekeo itu selalu mendengarkan pesan-pesan para leluhur. Orang bilang pesan kata delah. Kalau orang Israel punya dekalog, kita orang Katolik punya 10 perintah Allah, maka orang Naga Nagekeo juga ada 10 pesan yang selalu diwariskan dan itu selalu dibicarakan, diingatkan kembali pada saat pesta rebah itu. Baik juga kalau saya mau menyampaikan ke-10 perintah para leluhur untuk dilaksanakan oleh kita anak cucu yang masih hidup. Pesan pertama itu adalah Bewazeka Mituzale. Artinya kita itu mesti percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang menyelenggarakan seluruh perjuangan hidup kita. Lalu yang kedua, Boda molo ngata go kita ata. Kita ata atau manusia itu ditempatkan pada tempat yang paling pertama dan utama. Karena itu setiap manusia Naga Nagekeo diajak untuk menaruh penghormatan akan kemanusiaan itu. Semua orang diakui harkat dan martabatnya. Lalu yang ketiga, Eko Dabeo Teduda Beku. Ini yang menjadi subtema dari tema Natal kita, tema perayaan rebah kita pada hari ini. Artinya kita belajar, kita meneladani apa yang sudah dibuat oleh para leluhur. Yang keempat, Luzukunu dengan Namaraka. Artinya kalau kita mau belajar, kalau kita mau bekerja, kita harus melaksanakan itu tidak setengah-tengah, tapi harus sampai tuntas sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada tanah dan para leluhur. Lalu yang kelima, dua biuma nuka bisao. Artinya pergi ke kebun, pulang ke rumah, cari pekerjaan yang baik sehingga kita bisa bawa sesuatu
dari kebun ke rumah untuk menghidupkan kita. Lalu model-model pegawai metu-metu doa dulu. Artinya ya, ini yang menjadi tema tadi. Ini berbuat baik kepada sesama, para sahabat, siapapun dia. Lalu yang ketujuh, maku needa pai balu, kago needa anak halo. Artinya kita mesti bersimpati kepada para janda dan anak yatim piatu. Kita bersimpati dengan orang yang miskin dan terlantar. Penderitaan mereka harus juga menjadi penderitaan kita. Yang kedelapan, gongata, gotenge. Artinya, kalau itu menjadi milik orang lain, biarlah itu menjadi milik orang lain. Dan akui itu sebagai hak orang lain. Jangan serahkan. Ini pesan. Lalu yang kesembilan, aku kusi sebu. Mengutamakan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kepada kita. Lalu yang terakhir, bubukungun euri logo. Artinya tekun bekerja dan menikmati hasil keringat kita sendiri. Kita tidak boleh menumpang hidup pada orang lain. Jangan jadi benalu yang menggerogoti orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai orang Ngada Nagekeo, pertanyaan untuk kita di awal misa syukur pesta Reba ini adalah, apakah kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur dalam Pakadela tadi, dalam 10 pesan yang disampaikan, yang diwariskan oleh para leluhur kepada kita sekalian. Kalau belum, mari kita mohon ampun dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, iman Katolik dan pewahyuan Alkitabiah, karena kita sadar Bapak Paul Wedi ini pastor awam, maka saya menangkap bahwa pesta Reba ini berakhir atau bertujuan pada perdamaian. Siapa sebenarnya yang menjadi juru damai sejati kalau bukan Kristus sendiri? Sebenarnya mau menuju ke sana, tetapi saya tidak ingin khotbah sekarang dengan harapan nanti khotbahnya juga bebas. Tapi hubungan dengan damai ini kita sedikit banyaknya berdosa, bersalah, berkhianat. Itu berarti Tuhan juga tidak setuju. Harus diawali dengan pertobatan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Tante Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah
pencipta dan penyelamat. Yesus Putramu telah kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus berkuasa sepanjang masa. Kita ikut mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama pada jemaat di Korintus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu anak kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercanda pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama
pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu dia menyuruh orang banyak itu duduk di sana. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga karena pola tetapi diri juga kita diampuni. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan sebenarnya saya gemetar di hadapan Bapak Saudara. Jangan-jangan saya salah bicara lagi, nanti saya dicatat. Kalau dicatat dilaporkan kepada Tuhan, saya senang sekali. Tapi saya yakin sudah lama saya merasa bersahabat, dan saya lebih memilih Pak Saudara sebagai sahabat rohani, karena kalau sahabat fisik harus sering ketemu, kalau sahabat rohani paling doa saja. Kata kebanyakan untuk para santo santa, katanya sahabat rohani itu lebih mahal, jadi saya hanya berjuang untuk itu. Saya juga ingin menjadi sahabat rohani bagi para bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak, cucu-cucu, karena umur saya sudah 63, saya boleh panggil cucu. Begini, saya mau mencoba untuk berbicara sedikit supaya tidak terlalu malam. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk berarti atau bermakna. Amin. Amin. Jadi kalau perkumpulan masyarakat Ngada Ngagekeo ini tidak punya arti di hadapan Tuhan, maka sebenarnya juga tidak banyak artinya bagi masyarakat. Maksudnya arti makna apa? Mendamaikan dan menyelamatkan. Saya catat apa yang sangat penting dikatakan oleh Bapak Paul 10 pesan itu ya. Yang saya catat kata perdamaian.
Dan pada iman saya, hidup itu mujizat, hidup itu ajaib. Kalau hidup itu mujizat dan hidup itu ajaib, maka tidak ada yang kebetulan. Semua mengarah kepada satu tujuan. Dalam bahasa filsafat disebut finalitas. Final, jadi disebut finalitas. Menurut saya, pertemuan kita bersama ini adalah pertemuan dalam tingkat tradisi budaya menuju kepada surga, menuju kepada kerohanian. Maka kalau begitu, boleh disamakan dengan perjalanan umat Israel. Entah itu baunya politik, entah itu baunya sosial, entah itu unsurnya itu budaya atau tradisi. Tetapi ketika itu, menurut banyak para ahli, pada zaman ini termasuk bangsa yang paling menderita, karena bangsa juga ini benar-benar tertindas, di Mesir tertindas. Maka sesuai dengan hati Tuhan, hati yang baik, Tuhan peduli kepada mereka. Dan kepedulian ini membuahkan penyelamatan bagi seluruh umat. Lalu saya itu berpikir begini dan merenung, karena hidup itu mujizat, hidup itu ajaib. Saya harus punya prinsip bersama dengan Anda semua yang ada di sini. Pertemuan ini harus membuahkan keajaiban dan mujizat. Itu tidak bisa lepas dari Tuhan Allah. Amin. Amin. Memang begitu, tidak lepas dari Tuhan Allah. Biarpun itu pesta obat, ada unsur perang, tetapi ada unsur makan, tapi berakhir damai. Syukur. Siapa yang berkhianat akan dibunuh. Walaupun ditinggal dari kitab suci, pembunuhan tidak boleh terjadi. Tapi ya, itulah tradisi yang makin lama makin vital dalam perjalanan menuju kepada Tuhan. Pembunuhan makin tidak ada, tetapi yang ada dalam pengampunan karena Allah Maha Rahim. Yang menarik bagi saya, ketika Tuhan membawa berkat keselamatan di tengah-tengah sebuah bangsa yang paling tertindas di dunia, itu mereka memang banyak yang sadar. Namun penderitaan sudah tidak selesai dan dosa masih ada. Sekurang-kurangnya kalau kita berpikir positif, mereka mempunyai iman bahwa akan datang kemudian. Dan Tuhan memang menyatakan kepada mereka, Mesias akan datang. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah kedatangan mereka di tengah bangsa, di tengah kenetan, dan bersama dengan hukum Taurat itu. Itu kedatangan Tuhan. Kedatangan yang kedua, yang menarik bagi saya, yang pertama itu katakanlah perjanjian lama. Kedatangan yang kedua, yang menarik itu Tuhan datang di tengah-tengah keluarga. Kita baru saja merayakan Natal, baru 3 minggu yang lalu. Saya berulang kali merenung, mengapa ke tengah-tengah keluarga? Mengapa tidak ke tengah-tengah raja kerajaan? Silahkan berbulat seperti saya. Mengapa Tuhan tidak datang di tengah-tengah kerajaan? Kerajaan itu mulia. Banyak orang datang menyembah raja. Misalnya Yesus menjelma menjadi seorang raja yang benar-benar disembah. Apa salahnya? Toh boleh menjadi raja yang suci. Tapi tidak ketemu. Rasanya Tuhan lebih memilih keluarga. Dalam keluarga, siapa yang menjadi raja, apakah bapak atau mama?
Kalau kita merenungkan apakah Maria atau Yosef, sekarang kedua-duanya menjadi orang kudus yang sangat dihormati dan menjadi teladan bagi kita. Pendek kata, kehidupan ajaib Israel sebagai bangsa dan kehidupan ajaib keluarga itu seperti ada kemajuan. Ternyata Tuhan dalam hal menyatakan dirinya lebih efektif atau lebih berdaya guna dalam keluarga daripada dalam negara atau Islam. Tetapi dua-duanya bukan maksudnya disingkirkan. Perjanjian baru tidak mau meninggalkan perjanjian lama, karena perjanjian lama berpusat pada perjanjian baru. Dan ujung-ujungnya adalah selamat atau perdamaian. Pertama penciptaan, yang kedua penebusan. Jadi Allah baik sebagai pencipta maupun sebagai penebus. Ujung-ujungnya Allah sendiri yang menjamin kehidupan. Pada hemat saya, pesta adat Rebah kalau ditimbang dari kekuatan rohani kitab suci atau iman kita adalah dorongan untuk berdamai seorang terhadap yang lain. Begitukah atau betul ya? Atau semua bapak ibu yang lain betul juga? Begitu ya? Kalau melenceng dari perdamaian itu berarti tidak dikehendaki oleh kebanyakan masyarakat. Maka di sini kumpulnya adalah kumpul demi Tuhan, kumpul demi perdamaian, dan juga mau menciptakan perdamaian serta ketentraman di tengah-tengah masyarakat Timika ini. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan hampir selesai programnya. Begini, karena sejak awal saya tidak menyinggung bahwa itu ajaib dan mukjizat. Keajaiban hanya terjadi oleh karena terima kasih. Keajaiban hanya terjadi karena Tuhan. Keajaiban hanya terjadi karena iman. Segala sesuatu yang menjadi tidak ajaib diakibatkan oleh dosa, pertengkaran, pertikaian, kecurigaan. Baik itu kesalahan moral ataupun kesalahan rohani. Kesalahan rohani adalah dosa. Kesalahan moral itu berakibat fatal pada kehidupan bersama. Nah, apabila kita masih menghargai kehidupan yang berujung pada keselamatan, mukjizat Allah itu setiap hari, setiap saat bahkan itu diberikan kepada setiap orang yang sadar akan martabatnya sebagai orang beriman. Dia menyatakan sesuatu. Maka kita juga harus bertanya diri, dalam pertemuan kelompok pesta ini, kita mau menyatakan kerukunan kepada masyarakat atau mau menyatakan kesombongan? Kalau menyatakan kesombongan, maka sebentar kemudian setan akan masuk dan mengobrak-abrik Anda. Tetapi kalau memulai dan terus-menerus menggalang perdamaian, maka ini akan terus-menerus membantu seluruh masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timika ini untuk diajak bersama-sama menuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang bersyukur karena tradisi, sebab tradisi ini sudah muncul untuk membawa manusia kepada keselamatan. Pengejawantahan diri yang hakiki dari setiap suku adalah munculnya tradisi-tradisi, karena ternyata Tuhan juga masuk dalam tradisi. Tuhan mengambil rupa orang manusia, bahkan Tuhan masuk dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan memberi arti kepada orang lain, menyatakan kerukunan, kebaikan bersama, ini
berarti mengambil peran Tuhan untuk menyatakan diri Tuhan sendiri. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau berdamai, yang mau selamat, mau sejahtera, bukan hanya masyarakat Ngada Nagekeo, tapi masyarakat semuanya. Mungkin masih harus dipisahkan antara Ngada Nagekeo dan Manggarai, hanya sebelahan. Dua-duanya mita kudus, dua-duanya dari pastor sebiara, bahkan rumah itu bukan rumah, tapi kamar kami berhadapan. Hampir setiap pagi saya mengucapkan selamat pagi Pak Redo, selamat pagi Pak Gunawan. Kita sedang bertengkar dan rasanya tapi kami harus sama-sama berangkat sampai di sini, menunjukkan bahwa kami ini komunitas. Bukan berarti kami orang sempurna. Kebetulan 2 mobil kami harus masuk bengkel, maka harus pindah tetangga. Pastor itu masih bisa disimpan sampai dengan jam 7 persis baru selesai. Saya singgah untuk mengajak beliau karena pesan mohon saya diajak saya disimpan supaya nanti terawih ini sama-sama, sebab katanya tempat misalnya berdekatan saja. Maka menurut saya refleksikan begini, walaupun berseberangan, ada 2 misa, ada 2 masyarakat sama-sama dari satu pulau. Pastor itu sudah gelisah, loh, kenapa tidak sama-sama saja? Sampai 3 kali mengatakan begitu kepada saudara Spanis. Kami sama-sama tidak tahu. Tapi anggaplah, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa Anda tidak sedang bertengkar, bukan. Ini hanya beda budaya. Barangkali juga Tuhan menghendaki tidak boleh sama-sama. Saya membayangkan kalau sama-sama ini Bapak John pasti gelisah juga. Ini sebagai pemangku kewenangan di sini mengumpulkan orang banyak-banyak, tapi dihitung katanya 300, saya itu cuma 200 saja. Saya siapkan di sini 200 roti. Semoga 200 roti ini cukup untuk Anda. Kalau tidak cukup nanti harus ada mujizat. Dan disatukan dengan sana, pulang dari sini Anda harus menghayati persatuan, perdamaian, kerukunan, saling melengkapi, saling memperkaya, saling melayani, saling membantu demi kesejahteraan, demi kedamaian, dan juga demi kebaikan masyarakat serta keluarga-keluarga. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang diberikan secara dan diberikan Pontius Pilatus, disalibkan oleh Yesus, yang turun ke tempat kematian, dari diangkat kita yang orang mati, yang disebutkan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan hidup kita. Amin. Doa umat. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala situasi. Engkau juga menghendaki agar kami selalu mengarahkan hidup kami kepadamu, sumber dan asal di dalam kebahagiaan kami. Dengan keyakinan itu kami hendak menyampaikan doa dan permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Allah yang Maha Baik, berkatilah paus kami, para uskup dan para imam, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan yang Engkau
dengan setia dan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, ya Allah yang maha baik, berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat hingga daerah. Semoga mereka dapat melaksanakan tugas kepemimpinan mereka dengan bijaksana, adil dan merata, sehingga masyarakat kami mengalami kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Marilah kita mohon. Bagi para leluhur kita, ya Allah yang maha baik, para leluhur kami telah mewariskan kepada kami tradisi dan budaya rebah yang sangat luhur. Mereka telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Turunkanlah rahmat pengampunan-Mu kepada mereka, dan gabungkanlah mereka dalam kebahagiaan kekal bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Allah yang maha baik, berkatilah kami semua yang hadir di sini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga kehadiran kami di mana saja selalu membawa terang dan sukacita bagi kami semua. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Kita siapkan persembahan.
sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersumber kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kemenangan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi kudus dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian parutan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami memperkenalkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami sangat layak menghadap Engkau dan bersaksi kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus, dan administrator diocesan kami, Pastor Martin Kuayu, serta semua rohani waris. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam surah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para ratu dan semua orang suku sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi mualah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama.